Selamat pagi pemirsa, selamat pagi saudara-saudariku penonton Hadianto Channel. Pada pagi hari ini sesuai dengan kebiasaan saya akan membacakan firman Tuhan dan berdoa sesuai dengan buku yang saya pegang, yaitu buku Ruah ya. Di buku Ruah ini ada firman Tuhan yang sudah disediakan oleh gereja untuk dijadikan panduan dalam kita berdoa, beriman kepada Tuhan. Jadi setiap hari buku ini menyediakan doa dan bacaan-bacaan sebagai pedoman dalam kita menjalani hidup beragama dan bermasyarakat. Jadi dalam kesempatan ini saya akan membacakan satu firman Tuhan saja, karena di dalam buku ini ada dua bacaan, yaitu bacaan kitab ya, dan ada bacaan dari Injil, dari pengarang-pengarang Injil. Jadi pada pagi hari ini, kalau pagi saya biasanya saya hanya membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab-kitab, dan pada malam hari sebelum istirahat saya baru membacakan Injil ya, bacaan dari pengarang-pengarang Injil. Baik para pemirsa, saudara-saudariku, saya ingin membacakan firman Tuhan yang ada pada hari ini. Bagi saudara-saudariku yang mempunyai buku Ruah, mungkin sudah membacanya, tetapi yang tidak memiliki buku ini, saya akan bacakan firman Tuhan yang di buku ini, yang dijadikan panduan bagi kita semua pada hari ini. Diambil dari kitab, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Baik, mari kita dengarkan bersama. Saudara-saudara, aku tahu tidak sesuatu yang baik dalam diriku sebagai manusia, sebab kehendak Allah memang ada dalam diriku, tetapi berbuat baik tidak ada. Sebab bukan yang baik seperti yang ku kehendaki yang ku perbuat, melainkan yang jahat yang tidak ku kehendaki. Jadi jika aku berbuat yang tidak ku kehendaki, maka bukan aku yang memperbuatnya, melainkan dosa yang di dalam diriku. Jika dalam diriku kudapati hukum berikut, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, malah yang jahatlah yang ada padaku. Sebab dalam batinku aku memang suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Supaya syukur kepada Allah, Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa inti daripada bacaan ini? Tadi dikatakan sesungguhnya di dalam tubuh kita ini ada kebaikan. Saya garis bawahi, saya ulangi lagi kata-kata, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, malah yang jahatlah yang ada dalam padaku. Sebab dalam batinku aku memang suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan untuk akal budiku
dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Sebetulnya anggota akal budi kita aslinya, akal budi kita ini, kita menghendaki ada, kalau kita mau melakukan hal yang sekiranya melawan kehendak Tuhan, sebetulnya di dalam tubuh kita, akal budi kita itu ada untuk melarang kita supaya jangan melakukan itu. Misalnya kita ingin menyakiti atau mengambil barang orang lain. Sebelum kita mengambil barang orang lain itu, sebenarnya akal budi kita, di dalam akal budi kita ini sebenarnya ada memberitahukan kepada kita supaya kita tidak melakukan itu. Tetapi kadang-kadang kita melawan akal budi kita ini, ya, karena apa? Mungkin karena dunia, karena kemegahan dunia, karena keinginan dunia yang membuat kita terperangkap dalam dosa. Ya, saya rasa tidak ada satupun kita yang tidak dibekali oleh akal budi. Akal budi itu sebenarnya datang dari mana? Akal budi inilah yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mengetahui mana hal yang jahat dan mana hal yang benar. Ya. Hal yang benar ini ada di akal budi, itu tidak pernah mengarahkan kita untuk berbuat hal yang tidak baik. Tetapi karena dunialah yang mengalahkan kita, yang mengalahkan akal budi kita, sehingga perbuatan kita ini kita kesampingkan akal budi kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ini intisari dari bacaan yang saya dengarkan tadi. Firman Tuhan mengatakan dalam bacaan ini, siapakah yang bisa melepaskan kita dari dunia? Seandainya kita ini yang dikalahkan oleh akal budi, dikalahkan oleh dunia, tiba-tiba kita masuk dalam pencobaan atau kita kehilangan roh, atau lebih singkat lagi, terang lagi, kita meninggal. Pertanyaannya, siapakah yang akan membebaskan kita? Siapakah yang membantu kita mengikuti akal budi kita jika kita sudah dipenuhi oleh kuasa-kuasa dunia yang boleh dikatakan dosa itu tadi? Siapakah yang mampu melawannya? Siapa yang mampu melepas? Yang mampu melepaskannya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Sejauh kita yakin dan percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup, yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Oleh doa-doa kita, doa-doa saudara kita, yakin dan percaya bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan dan memperoleh hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini kita sama-sama menggunakan akal sehat kita, akal budi kita. Kita sama-sama belajar supaya perlakuan kita, tindakan kita sehari-hari, kita juga mendengarkan kata hati kita. Jangan membawa kita masuk dalam dunia yang sesungguhnya tidak dapat kita jangkau, yang sesungguhnya tidak dapat kita kejar. Nikmati saja apa yang telah Tuhan berikan. Kerjakan apa saja yang bisa kita lakukan. Sejauh apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, ini tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri kita sendiri. Karena Tuhan mengatakan kepada kita, Tuhan berjanji kepada kita, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan, mintalah maka kamu akan beri.
Setiap kita melakukan pekerjaan, jangan lupa kita berdoa, kita berusaha, semoga apa yang kita niatkan, apa yang akan kita cari, mendapatkan. Baik Bapak Ibu, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat menjadi perenungan kita sama-sama belajar. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Mari sebelumnya kita berdoa, saya juga berdoa sesuai dengan panduan ini, doa pagi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang maha baik dan bijaksana, sadarkanlah aku bahwa aku ini orang yang lemah, yang suka melakukan apa yang jahat di hadapan-Mu. Tolonglah aku yang mempunyai niat baik, namun karena kelemahanku, aku sering berbuat apa yang tidak baik kepadamu dan sesama. Yesus, lepaskanlah aku dari kejahatan yang menjauhkan diriku daripadamu. Sebab Engkaulah Allah kami yang hidup berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.